Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 4 April 2025. Hari ini Jumat pertama, kesempatan menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, sekaligus beradorasi kepada sakramen Maha Kudus. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan digambarkan bagaimana orang-orang fasik bersekongkol untuk menghadang orang-orang yang baik karena dianggap menjadi batu sandungan dan menentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Angan-angan mereka terhalang, terganggu oleh orang-orang yang baik. Mereka dipersalahkan karena dosa-dosa mereka dan pelanggaran mereka. Maka mereka ingin melenyapkan orang-orang baik dari hadapan mereka. Sedangkan pada bacaan Injil, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus pada perayaan Hari Raya Pondok Daun. Namun mereka belum bisa menangkapnya karena saatnya belum tiba. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan bernada sama. Kalau kita perhatikan, mengapa orang-orang benar, orang-orang baik, nabi, dan juga Yesus Kristus terancam oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang jahat? Apakah para nabi, orang-orang benar, dan Yesus berbuat kejahatan? Mengapa orang-orang fasik, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apakah karena kejahatan atau karena kebenaran? Seperti pepatah mengatakan, orang jujur malah hancur. Orang jujur malah lebur. Itu artinya orang yang baik justru mendapat ancaman. Mengapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena kehadiran Yesus yang mewartakan kabar sukacita merugikan mereka.
banyak pengikut mereka berpindah kepada Yesus. Maka mereka marah, mereka jengkel, dan ingin membunuh Yesus. Dari kedua bacaan semakin jelas bahwa orang baik, orang jujur menjadi penghalang bagi orang-orang fasik untuk melampiaskan kejahatan mereka. Itu pula yang kita alami pada zaman kita sekarang ini. Bagaimana orang-orang baik, orang-orang jujur dianggap menjadi penghalang bagi orang-orang jahat, maka mereka akan dibinasakan. Lalu apakah orang-orang baik pada perjanjian lama, termasuk nabi-nabi dan Yesus, mundur dan tidak lagi melakukan kebaikan? Ternyata tidak. Para nabi dan orang-orang yang setia kepada iman lebih baik mati daripada mengkhianati iman kepercayaannya. Mereka tetap mewartakan kebaikan, mewartakan sabda Allah, mewartakan pertobatan, tetap hidup dalam kebenaran sekalipun tantangan, kesulitan, hambatan, penjara dan kematian menghadang di depannya. Orang-orang benar, orang-orang baik akan tetap mewartakan kebaikan Allah, sekalipun resikonya tidak kecil. Maka pertanyaan bagi kita, pengikut-pengikut Kristus, sanggupkah aku untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun tantangan menghadang di depan kita? Sanggupkah aku terus berbuat kebaikan sekalipun mendapatkan kesulitan? Berkaca dari para nabi, orang-orang kudus, para martir, dan Yesus, kita diajak tetap berani menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun tantangannya tidak ringan. Sang guru kita memberi teladan, meskipun banyak tantangan, ia tetap setia sampai akhir. Para martir dan para nabi pun tetap memilih hidup benar di hadapan Allah. Banyak contoh yang kita baca dalam kitab suci. Misalnya, ibu yang punya 7 anak yang dipaksa untuk mengingkari imannya dengan makan daging haram. Mereka menolak meskipun diiming-imingi kekayaan yang luar biasa. Dengan kata lain, kita diajak tetap memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan Allah di tengah-tengah hidup kita, meskipun hambatan, tantangan, dan rintangan tidak mudah. Bagi mereka yang setia, tersedia mahkota kehidupan
piala keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Semoga bacaan hari ini meneguhkan kita di dalam iman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami konsekuensi mengikuti putra-Mu. Banyak tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan kematian. Namun seperti orang-orang kudus-Mu tetap bertahan, kami pun Kau ingatkan untuk terus setia sampai akhir meskipun banyak tantangan. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga Engkau tetap kuatkan agar akhirnya iman kami tetap tangguh meskipun situasinya kurang menguntungkan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang mendukung gereja di dalam karya-karya pastoral. Kita terus tingkatkan partisipasi umat dalam lingkungan, dalam paroki, dalam keuskupan dan keuskupan. Kita hadiri berbagai pertemuan dalam gereja, agar akhirnya gereja bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Agar akhirnya juga gereja mampu menghadirkan kerajaan Allah. Hari ini adalah Jumat pertama. Panjenengan yang belum hadir dalam Ekaristi, silakan hadir nanti sore yang didahului dengan jalan salib pukul 5:30 dan jam 6 diadakan Ekaristi. Semoga kita semakin mampu untuk menghormati hadis yang Maha Kudus dan sakramen Maha Kudus. Semoga akhirnya iman kita semakin tangguh, mendalam, dan kuat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.